beberapa arahan, beberapa tauji, beberapa pengingat kepada kita semua untuk mudah-mudahan kita bisa mengambil hikmah apa yang akan disampaikan oleh beliau. Baik, untuk mengefektifkan waktu kita sama-sama buka acara kita pada kesempatan hari ini dengan sama-sama baca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya insya Allah kita akan simak tilawah Al-Quran yang akan disampaikan oleh Abdul Aziz. Seperti yang saya sampaikan, inti dari kegiatan
ataupun program jumpa itu adalah dalam rangka kita berupaya untuk menjadi orang-orang yang lebih baik. Mungkin hari ini kita adalah insya Allah kita adalah orang-orang atau orang pribadi-pribadi yang baik, tapi hadirnya kita, bersatunya kita, kumpulnya kita di program jumpa dalam rangka untuk kita menjadi orang-orang yang lebih baik. Rasul, orang sukses itu adalah orang yang hari ini lebih baik dari kemarin dan hari esok lebih baik daripada hari ini. Insya Allah dalam program-program jumpa itu adalah program-program yang mengupayakan, mengikhtiarkan kita menjadi orang-orang yang lebih baik. Sehingga kalau ada di antara kita atau di pasangan-pasangan kita yang bergabung dengan UPA justru kurang baik, mohon nanti masukannya ke kita ya, ke saya atau ke istri. Misalnya nanti ibu gabung UPA ternyata di rumahnya dengan suami tidak baik, nanti suaminya bisa curhat ke saya gitu ya, Pak ternyata istri saya ikut UPA jadi nggak baik, nanti bisa curhat ke saya. Atau sebaliknya, yang bapak-bapaknya ikut UPA ternyata di rumahnya kurang baik dengan istri, nanti istrinya bisa curhat ke saya, ke istri saya. Ternyata suami saya UPA ternyata tidak lebih baik, mohon nanti di karena setiap aktivitas, setiap kegiatan UPA kita senantiasa diingatkan untuk kita menjadi orang-orang yang lebih baik. Tentu menjadi lebih baik itu adalah butuh proses ya, butuh tahapan-tahapan, butuh ikhtiar. Dan insya Allah setiap pekannya ikhtiar kita adalah untuk menjadi orang-orang yang lebih baik. Sehingga proses itu mungkin ya ada yang keselio, ada yang biasa sedikit, itu lumrah. Tapi intinya bagaimana kita menjadi pribadi-pribadi yang lebih baik. Bagaimana juga harapan atau yang diinginkan oleh Allah SWT dalam saum Ramadan kemarin. Tujuan Ramadan itu adalah menjadi la'alakum tattaqun, pribadi-pribadi yang bertakwa. Salah satu orang-orang yang bertakwa adalah menjadi pribadi-pribadi yang lebih baik. Baik, untuk mendapat kita maklum sebelum kita masuk ke tauhid yang telah disampaikan oleh CEO yang sedang mendengar. Sama kita akan simak terlebih dahulu sambutan dari ketua DPC, karena ketua DPC kita tidak bisa hadir. Sama diwakili oleh Sekretaris Jenderal. Sama yang disampaikan oleh Sekretaris Jenderal sini. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kayaknya belum makan ya dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in wa la ilaha wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa tanzur nafsun ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Shadaqallahu alazim. Amma ba'du. Yang saya hormati Ustaz Menteri bagus CEO yang menyamar menjadi seperti biasa para CEO. Saya hormati Ustaz Ketiga beserta istri Bu Yanti. Saya hormati, saya cintai, saya banggakan Dewa, alhamdulillah saya jadi Pak Dewa. Berdiri Pak Dewa. Alhamdulillah Pak Dewa dari Dapil 5 yang di Pak Adnan. Dapil 5 wilayah Cibogor, Surakarta, Bangka, Bengkulu ya. Tapi domisili tidak tepat di Bogor. Alhamdulillah bisa juga. Yang saya hormati, yang saya sukai, yang saya banggakan rekan-rekan UPA ya, Komit Pembinaan Anggota. Karena UPA juga ini adalah singkatan Komit Orang yang Asli ya. Alhamdulillah sahabat silaturahmi Orang yang asli halal bihalal. Alhamdulillah berapa nih Pak? Halal bihalal berapa?
hari kedua. Alhamdulillah bisa halal bihalal, kemarin di masjid, sekarang di kantor saja. Mudah-mudahan telepon nanti di Pangandaran. Jadi teman-teman menyampaikan mudah-mudahan nanti disupport. Amin doa. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas berkat rahmatnya, juga barokahnya kita dipertemukan di tempat ini di Pak Sanca. Walaupun di alam terbuka, tapi mudah-mudahan tempat ini menjadi tempat yang Allah turunkan sakinah buat kita semua. Yang Allah turunkan rahmat buat kita semua. Dan Allah menurunkan malaikat-malaikatnya untuk senantiasa memintakan ampun dari hadir pada hari ini. Karena mudah-mudahan walaupun halal bihalal, tapi mudah-mudahan insya Allah hadis ini menjadi atau tempat duduk kita ini menjadi hadis zikir, dimana yang Allah Subhanahu wa taala ketika ada sebuah hadis zikir maka Allah akan menurunkan sakinah, Allah akan menurunkan rahmat, dan Allah akan menurunkan malaikat untuk senantiasa memintakan ampun kepada kita semua yang hadir pada hadis zikir. Amin ya rabbal alamin. Tidak lupa salawat dan salam semoga tetap terlimpah curah kepada kita, yaitu Nabi wa Nabi yang Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak lupa kepada keluarganya, para sahabatnya, para pendiri dan kami, dan mudah-mudahan sampai kepada kita semua yang senantiasa berpegang yang senantiasa melaksanakan, mengamalkan sunnah-sunnah beliau, dan mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Bapak, ibu-ibu, keluarga dan Allah, di sini saya mengatasnamakan Ketua DPC PKS Kelas Ustaz Reswandi dan para Allah belum bisa hadir pada halal bihalal tahun ini. Atas nama pribadi dan atas nama struktur DPC PKS Kelas mengucapkan Allah siap menjalankan. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita di bulan Ramadan tahun kemarin, dan mudah-mudahan kita semua disampaikan lagi pada Ramadan tahun depan. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf lahir dan batin, semoga dibukakan pintu maaf dari Bapak-bapak Ibu sekalian, khususnya dari struktur DPC PKS Kelas. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seperti tadi disampaikan oleh Ustaz Rizal bahwa kita di tempat ini adalah salah satu ikhtiar kita untuk menjadi lebih baik. Kita berada di mudah-mudahan menjadi komunitas yang baik, karena kebaikan ini akan keluar ya, kalau kita berbuat baik. Kebaikan akan memunculkan atau kebaikan akan menghadirkan amal soleh yang lainnya. Begitupun keburukan ya. Mudah-mudahan kita berada di sebuah komunitas, sebuah unit atau pembinaan anggota yang dimotori oleh para pimpinan dan pimpinan komunitas ini. Mudah-mudahan ini menjadi salah satu ikhtiar kita untuk senantiasa menjadi lebih baik lagi, lebih baik lagi, lebih baik lagi. Seperti disampaikan tadi bahwa wahai orang yang beriman, walaupun nafsu ingatlah masa depan. Masa depan ini dapat disampaikan bahwa kita harus bersama lebih baik dan lebih baik. Bapak Ibu dan Bapak Subhanahu wa taala, nanti ke depannya kami dari struktur DPC PKS Kelas
kualifikasi kita yang pada pagi hari ini tidak bisa hadir di acara kita. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum masuk ke acara inti diinformasikan insya Allah nanti setelah acara selesai baru kita makan-makan, baru nanti berfoto masing-masing setelah makan ya, jangan foto dulu baru makannya dulu gitu. Jadi insya Allah kita setelah tauhid kalau kita akan makan bersama dan nanti untuk berfoto misalnya nanti bisa di sesi akhir sebelum kita pulang. Baik, insya Allah kita mohon menyiapkan fisik, menyiapkan rupiah dan juga fikriyah kita. Kalau kita akan menyimak tauhid dari CEO kita, tausiah dari Ustaz Aibudin yang alhamdulillah dari kesempatan yang berbahagia ini beliau bisa berkenan hadir di tengah-tengah kita yang sudah meluangkan waktunya. Kepada beliau dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, la haula wala quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Aku pikir kamu kedengaran belum? Apa yang lucu merapat di sini aja, Bapak Ibu ada merapat di sini ya. Ya kedengaran ya? Merapat dulu ke sini. Alhamdulillah kepada ibu yang pada kesempatan ini khususnya dari Pasri. Pasri itu pasangan suami istri. Jadi Pasri itu pasangan suami istri. Alhamdulillah semuanya berbuat setiap tahun acara halal bihalal. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena alhamdulillah kita sudah melewati bulan yang penuh berkah, bulan yang istimewa yaitu bulan Ramadan. Dan alhamdulillah kita semua bisa menjalaninya, bisa melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala yaitu melaksanakan ibadah saum. Alhamdulillah tamat semua ya. Bapak-bapaknya tamat? Nah, ibu-ibunya? Enggak. Baca Qurannya hatam bapak-bapak? Bapak-bapak yang hatam ada? 30 juz ada enggak? Ada? Hah? Setengah? Ibu-ibu ada yang hatam? Berapa orang? Waduh. Ibu-ibu berarti kalau ibu-ibu mutabaahnya kenceng kayaknya. Kalau bapak-bapak mutabaahnya kurang kenceng ya. Jadi ibu-ibu yang hatam berapa orang? Alhamdulillah. Yang hatamnya 1 kali? Yang 2 kali? Yang hatam 3 kali? Ini luar biasa. Jadi bapak-bapak memang kayak bapak-bapak gawe jadi rada hese hatam tanya. Jadi alhamdulillah kita telah melaksanakan ibadah puasa. Terus juga kita telah menyambut bulan Ramadan dengan puasa dengan tilawah Quran juga. Mudah-mudahan bapak-bapak tahun depan ajamkan supaya khatam Quran ya. Karena 11 bulan tidak khatam kan. Pas datang Ramadan tidak khatam kan ya. Tapi ibu-ibu ini alhamdulillah ada yang khatam. Jadi suami yang tidak khatam terwakili oleh istrinya alhamdulillah.
Nah juga alhamdulillah kita menghidupi bulan Ramadan dengan melaksanakan sholat taraweh khusus ya. Bapak-bapak hatam 30 hari, 29 hari hatamnya sholat tarawehnya. Ada oke. Ibu-ibu? Ada oke. Jadi alhamdulillah. Nah juga kita menghidupkan Ramadan juga dengan banyak berdoa. Ya. Ibu-ibu, ini ada doa yang istimewa khusus spesial bulan Ramadan, ada nggak? Yang khusus minta kepada Allah ada nggak? Hah? Enggak juga ya? Oh enggak juga. Jadi bulan Ramadan di samping saum, tilawah, juga salat tarawehnya, kita berzikir berdoa juga sama dihidupkan di bulan Ramadan. Terus ada juga yang i'tikaf. Bapak-bapak ini ada yang i'tikaf di masjid? Ada? Ada nggak? Jadi kayaknya kebanyakan bulan Ramadan bukan i'tikaf tapi i'tikaf. Ibu-ibu ada yang i'tikaf? Oh ibu, kompak terus ibu-ibu luar biasa. Jadi ibu-ibu banyak yang i'tikaf, bapak-bapak yang i'tikaf di rumah. Nah, alhamdulillah semua kita lewati bulan Ramadan dan kita akhiri dengan mengeluarkan zakat. Dan mudah-mudahan seluruh amal ibadah kita di bulan Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillah sekarang kita berada tanggal berapa ini? Bulan Syawal tanggal berapa? Hah? 16. Sekarang tanggal 16 Syawal. Jadi kita sudah 16 hari meninggalkan bulan Syawal. Setelah kita Idul Fitri itu artinya hari raya makan, Bu ya. Idul Fitri itu hari raya makan. Kenapa hari raya makan? Karena memang pemisah antara bulan Syawal dengan bulan Ramadan. Maka pas tanggal 1 Syawal seluruh kaum muslimin harus berbuka. Kenapa? Karena untuk membedakan bahwa ini sudah datang bulan yang baru. Dan Syawal itu artinya peningkatan, Ibu. Jadi Syawal itu artinya peningkatan. Nah, ibu-ibu yang biasanya sholat tarawih tahajud di bulan Ramadan, sekarang sholat lagi tidak? Tidak. Berarti menurun. Yang sudah nyawalan di sini belum. Bapak-bapak yang sudah nyawalan 6 hari belum juga. Tilawahnya yang sudah 16 juz hari ini siapa? 16 juz. Karena hari ini adalah tanggal 16 Syawal, sehari 1 juz. Nah sekarang yang sudah 16 juz siapa? Angkat tangan. Ada? Belum juga. Bapak-bapak ada? Oke. Padahal bulan Syawal itu adalah bulan peningkatan. Benar nggak? Jadi Syawal itu maknanya adalah peningkatan. Jadi setelah Ramadan itu karena kita sudah dibekali di bulan Ramadan dengan berbagai macam tarbiyah, dengan ibadah, maka di bulan Ramadan kita situasinya maksimal luar biasa. Maka setelah bulan Ramadan kita berusaha meningkat, amal ibadah kita semakin meningkat. Yang sudah tilawah 16 juz belum ada. Tahajud juga tahajud kurang juga ya. Belum mulai juga. Terus apalagi? Ini harus ditingkatkan karena bulan Syawal itu artinya adalah bulan nikah. Jadi dari Ramadan yang kemarin itu yang sudah kita laksanakan, mudah-mudahan kita meraih 3 hal. Pertama, kita meraih rahmat Allah, kasih sayang Allah. Yang kedua, kita berharap di bulan Ramadan kemarin
mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiganya kita berharap di bulan Ramadan kemarin kita ikut minanar, yaitu dibebaskan dari api neraka oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, dengan 3 bekal yang diberikan oleh Allah itu, kita berharap bulan Syawal itu meningkat amal ibadah kita ya. Nah, ada 3 hal Bapak Ibu Saudara yang harus jadi pelajaran buat kita setelah kita melaksanakan ibadah Ramadan itu. Yang pertama, hablum minallah kita meningkat di bulan Ramadan. Benar nggak Bu? Hablum minallah kita meningkat, ibadah tidak pernah ditinggalkan. Interaksi dengan Al-Quran juga bagus, berzikir berdoa juga bagus di bulan Ramadan. Terus juga ibadah-ibadah yang lainnya bagus. Nah, ini harus dijaga oleh kita. Hablum minallah kita, hubungan dengan Allah itu, yaitu bentuknya ibadah, tetap harus dijaga. Yang kedua adalah hablum minanas, di antara kita di bulan Ramadan semakin bagus, benar nggak? Semakin baik. Jadi jeung suami jeung istri bulan Ramadan mah bisa hubungan semakin mesra, benar tak Bu? Pak, benar? Pokoknya aya piamekeun nahan, pika kesaleun tahan, dengan tetangga juga tahan, benar nggak? Jadi bulan Ramadan itu suasana hablum minallah kita semakin baik, hubungan dengan Allah dalam bentuk ibadah, hablum minanas juga semakin baik. Nah, ini harus tetap dijaga oleh kita di bulan-bulan berikutnya. Dan yang ketiganya adalah hubungan sosial kita juga semakin baik. Rasa empati kita di bulan Ramadan, nutaran biasa nakoret jadi barang bere kan gitu. Terus deh, anu tarananya jadi nanya, yang tidak mendoakan saling mendoakan, yang biasanya tara sodakoh jadi sodakoh di bulan Ramadan. Nah, hubungan semakin baik secara sosial ini harus dijaga. Kenapa? Karena manusia itu duribat alaihi mudillatu aina susaku ila bihabli minallah habli minannas. Manusia itu akan ditimpa kesusahan, kecelakaan dimanapun kecuali ketika dia hablu minallah hablu minannas. Kita mah yang penting ibadah dengan Allah saja, dengan manusia mah gak jadi masalah, gak bisa. Tetap kita hablum minallah dijaga, hablum minannas juga dijaga. Oleh karena itulah maka dalam rangka menjaga hablum minannas ini kita halal bihalal, saling halal menghalalkan, saling silaturahmi, saling memaafkan. Jadi Indonesia mah unik, bapak-bapak, ibu-ibu ya. Uniknya apa? Sama Ramadan, munggahan, makan, benar nggak? Pas begitu masuk Ramadan, bukber, makan deui wae. Beres Ramadan lebaran, makan deui halal dia. Jadi memang luar biasa. Jadi ke tukang restoran mah teh alus pisan. Terus tuh, kenapa? Karena selalu Idul Fitri artinya makan juga, hari raya makan. Jadi memang orang Indonesia mah sehatnya itu kumpul, ikut pengajian, terus makan-makan, ngobrol-ngobrol, itu sehatnya orang Indonesia. Da anu sok amekan ka batur, atena babari panasan, pikirana sumudon, itu biasa sering kering. Bener deh, karena sehat mah dua saja sebenarnya. Pikiran kita harus bersih, hati kita harus bersih. Lamun bersih pikiran, bersih hati, cager. Bener deh. Lamun hati kita selalu buruk sangka, terus pikiran kita kadang-kadang kemana-mana, wah itu biasanya gering. Karena orang tua biasanya gering jadi sehat mata karena hati dan pikiran. Terus deh, Allah telah menciptakan kita. Bahkan sebelum diciptakan pun kita sudah ditakdirkan si A jodohnya si Anu, ditanggung ku Allah. Benar ya? Pak Tukija istrinya siapa? Bianti. Masih Bianti?
Kasih. Iya, udah dikasih jodohnya. Bener nggak? Untuk rezekinya makan hidup di dunia sudah dikasih. Rumahnya sudah dikasih. Di mana? Di Pasri. Nyicil kan baik. Penting cicilan. Gitu. Karena di dunia mah tempat nyicil, dan di akhirat mau dicicil. Gratis. Gitu. Jadi semua fasilitas oleh Allah sudah diberi. Makannya, pasangan hidup kita, tempat tinggalnya, benar nggak? Sudah dijamin oleh Allah. Tinggal kita memperbaiki ibadah kita kepada Allah. Karena wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah kami ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Karena ibu-ibu sini ya semua, anaknya ada yang 5 nggak? Anaknya ada yang 5? Ada yang 5? Ada yang 4? Ada? Anaknya ada yang 4? 4. Nah, ada yang 4? Ada yang 3? Ada yang 2? Ada yang 1? Kalau kenapa coba yang ngacung ibu-ibu bukan bapak-bapak? Karena memang ibu yang punya anak mengalahirkan. Hah? Suami mah bagian bagian kenahan suami. Nah jadi memang kita sudah dijamin oleh Allah. Tinggal kita bersyukur, kita beribadah, dan mudah-mudahan dengan bersyukur beribadah kita menjalankan perintah Allah, insya Allah kita mendapatkan apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yaitu kebahagiaan di dunia dan kebahagiaan di akhirat. Suami kita itu adalah pemberian Allah yang terbaik buat kita. Benar nggak? Benar nggak? Benar tidak? Nah, itu. Istri kita juga itu adalah pemberian Allah buat suami kita, dan itu istri kita itu yang terbaik dari Allah Subhanahu buat kita. Benar nggak? Benar tidak? Benar tidak? Benar. Jangan ada pikiran lain. Gitu. Jadi suami kita adalah pemberian Allah yang terbaik buat kita, dan istri kita adalah pemberian dari Allah yang terbaik buat kita. Laki-laki jangan ada pikiran lain. Kalaupun ada jangan diungkapkan. Perempuan juga sama. Jadi oleh karena itulah maka setelah kita melaksanakan ibadah Ramadan, maka kita hubungan yang harus diperkuat adalah hubungan rumah tangga kita diperkuat. Betul nggak Bu? Jadi hubungan kita semakin kuat karena kita sudah dibina di Ramadan. Yang kedua, hubungan ketetanggaan kita harus semakin kuat. Karena bagaimanapun juga ini semua pendatang, benar nggak? Pendatangan, benar? Bukan orang Cilutung kan, bukan semua pendatang. Karena kita adalah pendatang semua, maka hubungan ketetanggaan kita harus semakin kuat karena kita bisa saling silaturahmi supaya bisa saling menolong di antara kita. Jadi yang pertama adalah hubungan di antara kita semakin kuat, yang kedua di ketetanggaan kita semakin kuat. Nah, yang terakhir adalah kita untuk masa depan kita harus banyak berdoa. Jadi ibu-ibu, saya buat sancang ini karena doa sebenarnya. Karena doa sebenarnya. Pak Adnan, ini Pak Dewan, meskipun masih muda tapi sudah jadi dewan. Gitu. Tapi saya kan sudah pensiun. Jadi berdoa, ya Allah, kalau saya sudah selesai tugas, ya Allah semoga Kau beri tempat usaha. Dan ternyata dikabulkan oleh Allah. Pas begitu selesai ini sudah jauh. Jadi kita harus banyak berdoa, apapun permohonan kita sampaikan kepada Allah. Ya Allah, saya ingin punya mobil apa? Pajero atau punya mobil apa saja. Minta aja. Gitu. Jadi minta saja apapun, minta pada Allah, berdoa.
Jangan pada suami. Ya. Pada Allah dulu, baru suami cina ikhtiar. Jadi ke Allah dulu berdoanya, baru suami cina ikhtiar. Jadi supaya nyambung. Jadi apapun permohonan kita, keinginan kita, masa depan kita, berdoalah kepada Allah. Mohonlah kepada Allah. Dan Allah pasti akan mengabulkan. Oleh karena itulah maka banyaklah berdoa, banyaklah bersyukur di dalam menghadapi kehidupan ini supaya kita diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi mudah-mudahan halal ini kita mendapatkan rahmat Allah, pengampunan Allah, dan kita mendapatkan itkun minanan dari ibadah yang kita laksanakan. Jadi sekali lagi yang hatam 3 Quran 3 juz siapa? 3 juz. Ada enggak? 2 juz. Yang 2 juz ke depan. Yang 2 juz. Kita tes gitu. Ayo ke depan yang 2 juz. Yang dua kali, 2 hatam. Yang 2 hatam. Yang hatam 2 kali, mana? Gak ada. Yang hatam sekali ada. Yang hatam 2 kali. Hah? Yang hatam 2 kali ada? Ada yang hatam 2 kali. Suaminya mana suaminya ada? Suaminya hatam seberapa kali? Suaminya? Suaminya hatam. Oh, Allahumma gfirlah. Hatam ke suaminya? Hatam. Berarti tugas ibu-ibu bapaknya didorong supaya hatam, ya, hatam. Nah ini yang buat hatam yang apa? Nah, ini CEO-nya muncul nih. Itu cukup ya. Itu mudah-mudahan segala ini menjadi kebaikan dan keberkahan buat kita semua. Bila itu berada, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustaz Nurdin yang sudah memberikan arahan kepada kita semua, memberikan taujih kepada kita semua. Mudah-mudahan kita bisa mengambil hikmah dari apa yang beliau sampaikan tadi. Dan alhamdulillah juga sudah memberikan bekal kepada yang khatam 2 kali ya. Karena bapak-bapaknya nggak ada yang khatam jadi nggak dibekelin. Baik, insya Allah agenda berikutnya makan-makan ya. Sebelum nanti untuk berfoto nanti setelah makan-makan ya. Insya Allah kita akan agenda berikutnya untuk makan-makan bersama. Silakan menikmati yang sudah disediakan. Sekali lagi jazakallah kepada Ustaz Nurdin yang sudah memberikan arahan dan taujih kepada kita semua. Kita tutup dengan hamdalah dan doa kifatul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mangga silakan memposisikan masing-masing.
Music Collective. Ya, sekali lagi anak-anak untuk foto-fotonya nanti ya.